Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kontennya beda dari biasanya ya teman-teman. Biasanya aku mengenai tentang kegiatan saya setiap hari atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman atau kegiatan sama keke. Tapi hari ini bikin beda. Seperti apa? Lihat intronya dulu ya teman-teman. Stay tune. Hari ini saya akan membahas tentang TKI Indonesia yang bekerja di Singapura yang dituduh oleh majikannya mencuri. Wah, mencuri apa ya? Dia dituduh mencuri oleh majikannya dan nama pahlawan devisa itu Partiliani berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Ceritanya ini sangat seru sekali teman-teman. Dia dituduh mencuri oleh majikannya yang sebenarnya dia tidak melakukan. Mbak Parti ini berangkat dari Indonesia ke Singapura pada tahun 2007. Mbak Parti ini kebetulan ditempatkan di keluarga Liu Mun Leong, salah satu pejabat tinggi di Bandara Changi, Singapura. Dan Mbak Parti ini bekerja di keluarga Liu Mun Leong ini selama 9 tahun. Wah, kalau orang ya, menurut pengalaman saya saya ini juga seorang TKW ya. Kalau seorang TKW itu bekerja di satu majikan sampai 9 tahun, otomatis mereka itu sudah tahu dalam luarnya majikan itu seperti apa. Dan Mbak Parti ini sampai 9 tahun teman-teman, sungguh hebat banget. Aku jempol menurut saya. Dan Mbak Parti ini digaji 6.000 dolar atau setara 6,5 juta lah atau lebih, nggak tahu ya, aku nggak tahu kurs dolar Singapura. Jadi seperti itulah, kurang lebih 6,5 juta ya. Setelah 9 tahun bekerja di keluarga Liu, Mbak Parti dipecat dengan sebelah pihak karena ada masalah, yaitu anak dari majikannya Liu ini yang namanya Carl, dulunya kan satu rumah teman-teman. Terus dia mungkin nikah terus punya rumah sendiri, pisah. Terus Mbak Partinya ini disuruh bersihin rumah dia dan kantornya, office-nya juga. Mbak Parti otomatis nolak dong, rumahnya aja segede gitu, kamar mandinya aja sampai 4 pintu teman-teman. Masa kita aja satu rumah aja seharian tuh nggak selesai, apalagi sampai 3 rumah. Nah, akhirnya mereka bertengkar teman-teman. Mbak Parti otomatis marah dong karena kontraknya itu membersihkan rumahnya Liu. Ternyata setelah 9 tahun kemudian dia juga harus membersihkan office kantornya anak majikannya dan rumah anak majikannya. Otomatis dia marah, dia nggak sesuai dengan kontrak. Boro-boro kalau gajinya ditambahin, nggak ditambahin harus bersihin 3 rumah. Aduh, begitu nggak kebayang ya capeknya teman-teman. Dan akhirnya tepat pada tahun 2016 akhirnya Mbak Parti ini dipecat secara tidak terhormat. Kenapa bilang tidak terhormat? Karena Mbak Parti ini dituduh mencuri oleh majikannya. Padahal teman-teman sudah 9 tahun mengabdi sama mereka. Nggak punya hati ya. Padahal dipikir dia tuh orang kaya, masa sih segitu-gitunya ngeluarin uang sedikit aja kok sampai segitunya ya teman-teman. Dan akhirnya 2016 Mbak Parti pulang ke Indonesia. Karena Mbak Parti ini di Indonesia tuh ya, tahu sendiri ya, aku aja TKW ya. Kalau di Indonesia tuh kelamaan nggak pegang uang tuh kepala udah pening, mau pecah, ngapain udah nggak bener. Biasanya setiap bulan, 1 bulan sekali kita pegang uang jutaan. Di Indonesia jangankan jutaan, cari 200.000 tuh susah amat gitu ya. Akhirnya Mbak Parti ini tahun 2017 akhirnya memutuskan untuk berangkat lagi ke Singapura. Nah, akhirnya terbang tuh Mbak Parti ke Singapura. Sampai bandara Changi, Mbak Parti dijemput oleh petugas. Ya, Mbak Parti langsung dituduh mencuri bla 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 bla. Mbak Parti juga bingung mencuri apa. Akhirnya kooperatif aja. Dia bilang oke, ngikut aja. Dan akhirnya Mbak Parti
dibawa ke pengadilan dan ternyata majikannya Mr. Liu itu melaporkan Mbak Parti karena menuduh dengan tuduhan pencurian. Apa saja barang yang dicuri? Ada tas, ada jam tangan yang harganya sampai 10.000 dolar Singapura ya teman-teman. Ada apa lagi, peralatan masak, baju, dan pokoknya banyak lagi lah. Ada 2 HP juga. Akhirnya Mbak Parti dihukum 2 tahun 2 bulan di Singapura. Tapi Mbak Parti nggak mau menerima karena kenapa? Apa yang dituduhkan oleh si mantan majikannya itu tidak benar. Dia tuh nggak pernah mencuri apapun. Pada waktu kejadian itu, sebelum Mbak Parti pulang ke Indonesia, pada waktu masih bekerja di keluarga Liu itu, dia itu pernah bertengkar sama keluarga itu. Kenapa? Dia tuh suruh kerja tiga rumah ya, 2 rumah 1 office ya. Terus dia otomatis dia kan marah, ini bukan job aku, ini nggak sesuai dengan kontrak kerja, gini-gini. Akhirnya Mbak Parti juga mengancam, kalau kamu kayak gini saya akan laporkan ke Menteri Ketenagakerjaan Singapura kalau kalian begitu. Akhirnya mereka takut dan berpikir, jangan sampai dia lapor dulu, mereka yang lapor dulu. Dan pada waktu pemecatan itu Mbak Parti cuma dikasih waktu 2 jam untuk membereskan semua barang-barang. Bayangin aja, aku aja di sini 1 tahun aja barangku, aduh buyung, mengapa lupa padaku, banyak banget. Apalagi sampai 9 tahun kerja di situ, mungkin barangnya lebih banyak lagi. Dan hanya dikasih waktu 2 jam. Bisa dibayangin ya teman-teman. Dan akhirnya Mbak sampai di Indonesia, barang-barang itu sama majikannya ya langsung dikirim ke Indonesia. Ternyata waktu mengirimkan barang Mbak Parti ke Indonesia itu dimasukinlah barang-barang yang bukan haknya Mbak Parti, maksudnya idenya mereka aja yang jahat gitu, kayak sinetron Indonesia gitu. Sebel banget pokoknya. Dimasukin HP iPhone 2 rusak, jam gak ada cetekannya rusak. Pokoknya barang-barang yang dikirim itu barang-barang yang sudah nggak layak pakai gitu. Dan akhirnya Mbak Parti menuntut balik majikan, dia nggak merasa melakukan hal seperti itu. Dan dia melaporkan majikannya ke Menteri Ketenagakerjaan Singapura karena majikannya melanggar kontrak kerja. Dan akhirnya di persidangan majikannya itu waktu di persidangan otomatis bukti-bukti yang dicuri itu kan jadi bukti ya, diperlihatkan ternyata apa, semua itu barang-barang tuh nggak layak, dipikir pakai nalar aja. Kalau kita mencuri barang yang udah rusak buat apa, toh nggak bisa dipakai, bener nggak? Beli iPhone-nya udah rusak, katanya ada pisau yang belinya di Inggris harganya mahal, ternyata bukan pisau mahal, pisau biasa-biasa aja yang bisa dibeli di pasar malam gitu, murah-murahan gitu. Apa nggak malu gitu. Terus akhirnya Mbak Parti menang dari itu. Tapi selama Mbak Parti dihukum 2 tahun 2 bulan itu, beliau tuh nggak berada di penjara ya teman-teman. Berada di konseling kayak tempat itu bagi para TKW yang lagi ada masalah gitu, tempat konseling kayak gitu. Jadi tinggal di situ. Dan akhirnya pada tanggal 4 Desember 2020 Mbak Parti Liani itu dinyatakan tidak bersalah. Hari Mbak Parti Liani itu selama kerja di 9 tahun di Singapura itu, dia memberi tanah 100 meter persegi untuk membangun rumah dan membangun PAUD dan tempat posyandu itu secara gratis. Jadi dari segi hati itu nggak mungkin banget dia tuh mencuri. Dia tuh orangnya baik banget, nggak mungkin sekali mencuri teman-teman. Jadi karena ada kejadian seperti itu, orang tuh pada nggak percaya kalau si Mbak Parti Liani itu mencuri. Dia tuh orangnya baik banget sampai dia punya PAUD dan posyandu itu secara gratis. Bayangin aja sebaik apa dia, kan nggak mungkin banget. Apa yang dapat dipetik dari kisah Mbak Parti Liani ini adalah
kita itu sebagai tenaga kerja Indonesia, kita harus bisa menjaga diri. Jika kita tidak bersalah yang tidak melakukan, kita harus berusaha sekuat tenaga nunjukin kalau kita itu nggak salah, kita itu benar. Walaupun kita tuh seorang asisten rumah tangga, tapi kita tuh punya harga diri. Jadi kalau seandainya ini tidak kita lakukan, dia bilang tidak. Kita di sini juga menjaga nama baik negara kita Indonesia. Kenapa bilang begitu? Jangan sampai orang Indonesia seperti ini, orang Indonesia seperti itu. Kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik walaupun kita kerja di luar negeri. Jadi tunjukkan kepada dunia bahwa orang Indonesia itu punya sopan santun, tepo seliro, dan lain sebagainya, dan bertanggung jawab. Itu yang penting. Pandai menjaga diri dan tahu batas-batasannya dan tahu apa tujuan kita kerja di sini. Karena kita tuh nggak selamanya kita di sini, pasti kita pulang. Itu pasti, nggak mungkin enggak, kita pasti pulang. Jadi buat teman-teman, semangat selalu, bahagia selalu, pokoknya happy. Semoga sukses TKI Indonesia yang berada dimanapun berada. Pokoknya sukses selalu, happy selalu. Terima kasih teman-teman telah mengikuti vlog aku. Jangan bosen-bosen, ikutin terus. Bila ada sesuatu yang nggak sesuai, nggak suka atau apa, bisa komen. Saya akan belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Kritik saran saya akan tampung yang lebih baik lagi. Mungkin cara editing aku, cara tata bahasaku, atau apapun itu, saya pasti seneng banget gitu. Jadi terima kasih banyak telah mengikuti vlog aku. Jangan lupa ya teman-teman, jangan please subscribe, share. Pokoknya thank you, terima kasih. Toce, Sheshe, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tempatkan di keluarga Patrili. Patrili.